Ayo, ayo. Fei Fei, ini pertama kalinya kalian datang rumah setelah menikah dan punya anak. Cepat-cepat, selamat datang. Masuk ah. Ayo, ayo, duduklah di sini. Duduklah, Bu. Menantuku punya misokinesia parah. Hari pertama masuk rumah. Dia minta aku dan suami lebih sabar. Datang saja sudah cukup, kau beli banyak-banyak. Lihat. Ini dari Fei Fei untuk kalian. Ayo duduk. Ibu, Bapak, aku punya misokinesia. Bicaranya blak-blakan. Kalau lihat tingkah bodoh, aku bisa marah. Harap kalian nanti lebih paham. Tapi dia nggak tahu. Sebenarnya aku terlahir kembali. Datang. Kau tahu, di kehidupan sebelumnya, istri tiba-tiba kena stroke. Pak, Aku baru mau tekan titik ranjong. Langsung dia dorong. Kamu baik-baik saja, Pak. Bu, kalau sekarang tekan titik ransom, itu bunuh diri. Kok bisa sih orang sebodoh ini? Tapi cara tradisional kan memang begitu. Bu, jangan bikin ribut. Lin Fei kan lulusan kampus top. Sarjana S2, jauh lebih pintar dari ibu. Fei Fei, sekarang gimana? Harus pertolongan pertama dulu. Jangan dipijat lagi. Bapak mau nggak kuat. Kamu cuma nenek-nenek kampung, ngerti apa? Orang profesional aja nolongnya gini. Bapak pasti selamat. Iya kan? Nggak bisa. Aku harus panggil ambulans. Pak, Lau tahu. Karena pertolongan pertama yang salah. Suamiku meninggal begitu saja. aku sudah berusaha maksimal, tapi ibu memang terlalu bodoh. Aku malas ngomong sama dia, kayak ngomong sama tembok. Iya juga, ibu terlalu keras kepala. Waktu itu bapak hampir selamat, kalau bukan karena dia. Bapak nggak bakal mati. Kalian. Ibu ngapain sih, Bu? Akan dapat balasan. Ibu, Bapak, aku punya sindrom Asperger ringan. Itu penyakit jenius, IQ-nya tinggi, jadi agak susah. Nerima kesalahan, nanti jangan tersinggungnya. Di kehidupan dulu, demi keharmonisan keluarga, aku selalu mengalah, tapi malah bikin suami dan diriku mati. Sekarang aku terlahir kembali, aku akan tunjukkan apa arti kebodohan sejati. Ibu, Bapak, kalian pasti paham, kan? Nggak apa-apa, kamu pintar. Mulai sekarang, kamu yang lebih banyak mengurus urusan rumah tangga. Aku ini bodoh. Aku nggak bisa belajar. Nggak nyangka, nenek tua yang bebal dan keras kepala ini. Ternyata paham juga. Fei Fei lihat, Mama juga tahu kamu hebat. Mulai sekarang, dia pasti nurut semua kata-katamu. Lagi pula, menantu perempuan, kamu kan lulusan terbaik. Semua yang kamu katakan pasti benar. Tentu saja. Sarung sofa ini, selera apa sih? Terlalu jadul. Sungguh merusak mata. Iya, betul. Lemari TV ini, formaldehidnya pasti melebihi batas. Baru cium aja udah pusing. Iya, harus diganti-ganti ya. Ya ampun, Mama, kamu masih pakai riceku kerjadul gini. Kamu tahu nggak radiasinya sebesar apa? Pak Lee, properti Anda ini total nilainya melebihi 1 miliar. Semua barang di dalamnya, semuanya sesuai perintah Anda. Dibeli dari seluruh dunia, yang paling premium dan berharga. Beberapa bahkan level barang pameran. Bisa datang sekali ke rumah Anda. Sudah kehormatan besar bagi kebanyakan orang. Iya, Fei Fei benar. Mama, barang-barang ini. Dulu kita nggak perhatikan. Nanti kita ganti ya. Tapi ini semua udah kita pakai belasan tahun. Papa, Kita nggak tahu soal ini. Hei, kamu yang pintar. Kamu lebih banyak tahu. Mama, aku nggak makan babi. Kandungan lemaknya kebanyakan. Terus masakan tumis ini, asap minyaknya juga kebanyakan. Nggak bagus buat kulit. Ibu Lee, kontribusi Anda di bidang kedokteran dan biologi cukup untuk dapat nominasi Nobel. Kali ini khusus untuk Anda. Dikirim undangan dan piala penghargaan keunggulan. Terima kasih. Riset udah lama menunjukkan minyak babi lebih baik dari minyak sayur. Asapnya lebih sedikit, lebih sehat buat tubuh. Fei Fei, kamu benar. Aku ini bodoh. Masak aja nggak bisa atur minyak dan garam. Masakanku cuma junk food. Kamu yang pintar. Kamu paham proporsi ilmiah. Mulai sekarang, masaknya kamu yang urus. Aku? Fei Fei kan. Lulusan terbaik yang gak pernah pegang air. Mana bisa masak? Iya, Mama. Lagian Fei Fei baru datang.
Masa ia suruh dia masak? Mama aja yang masak. Bukan nggak mau masak, aku nggak berani. Mama, kamu udah masak bertahun-tahun. Apa yang nggak berani? Dulu masak ya cuma biar kenyang. Sekarang Fei udah datang, lulusan terbaik keluarga kita. Masak bisa sama kayak dulu? Kalau begitu, biar Fei kasih resepnya. Ibu tinggal ikuti saja ya. Betul kan, Fei? Di kehidupan sebelumnya, aku buatkan dia makanan sehat sendiri sesuai resep. Dia coba satu suap, terus muntahin. Ini terlalu berminyak. Apa minyak jelantah? Aku nggak mau makan. Ikutin resep sih bisa, cuma aku kan bodoh. Nanti kalau salah, masakannya jadi keasinan dan kelebihan minyak. Ini nggak sehat. Nanti kalian sakit. Aku nggak mau tanggung jawab. Bu, kenapa sih bicaranya begitu? Wah, aku juga cuma khawatir. Nah, Fei kan lulusan top. Aku bodoh, dia yang benar. Aku nggak bisa ngelakuin ini. Nah, kamu kan sayang banget sama istri. Mending masaknya nanti kamu aja yang urus. Aku yang masak. Bu, ini kan maksain. Masakan aku enak apa enggak? Oke, aku yang masak. Fei memang istri yang baik. Aku bakal kasih lihat. Apa sih makanan sehat yang beneran itu? Oke, makanan sehat. Makanan sehatnya datang. Fei. Ini bisa dimakan? Tentu dong. Ini lagi tren nih, makanan diet buat fitness. Bapak Ibu, sekarang udah gendut banget sih. Orang gendut matinya cepet. Kamu ngomong apa sih? Pak. Fei cuma ngasih tahu fakta ilmiah. Jangan dipikirin, Pak. Niatnya baik kok. Enak. Masakan Fei sehat banget. Coba dong, Bapak Ibu. Dada ayamnya belum mateng. Jangan-jangan ada parasit. Pak, dada ayam ini. Fei beli barang impor yang mahal loh. Makan mentah pun aman. Ibu, belajar nih. Ini namanya gizi seimbang. Seimbang banget. Sini, nak, kamu coba. Nak, gigimu kenapa? Pak, Aku mau jalan-jalan dulu. Fei, sebenarnya aku juga nggak terlalu lapar. kalian ini nggak bisa menghargai yang bagus. Bapak Ibu, Fei udah baik hati. Masakin kita, malah diperlakukan kayak gini. Kok orang tua aku kayak gini sih? Fei. Aku nggak tahan deh. Orang tuamu keterlaluan bodohnya. Fei, orang tuaku kan pendidikannya rendah. Mereka nggak ngerti hal-hal kayak gini. Jangan ambil pusing sama mereka ya. Semua yang aku buat itu sudah teruji dan terbukti. Resep ilmiah begini, kasihan kalau buat mereka. Iya, Fei. Nanti masakanmu pasti aku habiskan. Fei, jangan marah dong. Kamu juga sih. Ngapain suruh Fei masak? Masakannya enak apa enggak? Kenapa nggak bilang langsung ke dia? Dia kan orang pinter, gampang tersinggung. Aku yang muka tebal ya? Ini baik buat keluarga kita apa? Kamu mau jadi mertua jahat? Keluarga harmonis baru bisa sukses. Prinsip sederhana aja nggak ngerti. Fei benar, kamu makin tua makin bodoh. Di kehidupan sebelumnya, Lao Zhao sama anak kesayangannya itu selalu membela Lin Fei. Cuma sedikit salah, langsung dicaci maki sama sekeluarga. Aduh, oper bolanya. Lihat tuh mainnya, payah banget. Fei, aplikasi pembayaran ini aku nggak bisa pakai. Ajarin dong. Nggak bisa ya udah, simpel aja nanya mulu, bego banget. Ibu, Fei bener. Lagi pula umur segini.
Ngapain ikut-ikutan main HP? Ah, urusan receh kamu. Jangan ganggu Fei Fei. Di kehidupan ini, kalian, aku nggak peduli. Pengacara Zhang, aku mau tarik kembali asetku. Pengacara Zhang, bertahun-tahun sibuk urus keluarga, nggak sempat kelola. Perusahaan warisan orang tua, aku mau tahu. Berapa sisa aset atas namaku? Berdasarkan rencana Anda 20 tahun lalu, manajer profesional Si Hao Group melakukan investasi di berbagai bidang. Kini aset Anda telah melebihi 100 miliar. Aset tetap ada lahan 100 li di timur kota, 1 gedung komersial di pusat kota, dan 3 villa. 50 miliar aset lancar. Di kehidupan lalu, mau wariskan harta ke generasi berikut, tapi malah bikin mereka jadi anak durhaka. Kalau gitu, biar mereka rasakan akibatnya di dunia ini. Hang, Si Hao Group sudah siap menyambut. Kapan Anda ada waktu? seorang bulan kemudian. Sebelum kembali, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Oh ya, nanti akan ada masa depan hijau. Usahakan agar keluarga Lin tahu. Baik. Bu, kamu pergi kemana? Kok baru pulang? Tentu ada urusanku sendiri. Ibu tua macam apa urusannya? Sekarang Fei Fei adalah urusan terbesar keluarga kita. Bu, cucumu sudah keluar dari inkubator, hari ini pulang ke rumah. Terus, Bu, ini cucu kandungmu. Sudahlah, abaikan saja. Entah kenapa lagi dia. Bu, sini. Demi kebaikan anak, aku buat jadwal pengasuhan ilmiah. Harus kalian jalankan dengan ketat. Wah. Fei Fei hebat ya, buat tabel. Ayah lihat. Wah wah, menantu berpendidikan tinggi keluarga kita. Memang beda ya, lihat ini. Dulu, kalau ada yang tidak ilmiah di rumah ini, aku tahan saja. Sekarang beda. Aku tidak sendirian, aku punya bayi. Ini keturunan keluarga Zhao kalian. Tenang Fei Fei, nanti suruh aku ke timur. Aku pasti tidak ke barat. Keluarga kita semua ikut perintahmu. Aku buat beberapa syarat, harus kalian jalankan ketat. Katakan, pasti kami dukung. Pertama, Bu, mulai sekarang tidak boleh masuk dapur. Masakanmu banyak minyak dan garam, pengaruhi perkembangan bayi. baik, mulai sekarang tidak akan masuk. Kedua, pembersih rumah harus diganti dengan yang kubeli. Impor organik. Fei Fei tenang. Aku tidak akan biarkan pembersih murahan merusak tubuh bayi. Ketiga, yang paling penting, tentang mengasuh anak. Sudah aku pelajari, saat nifas, aku tanggung siang. Kamu tanggung malam. Jam 1, 3, 5 pagi. Adalah waktu menyusu ilmiah. Harus bangun tepat waktu. Selisih tidak boleh lebih 5 menit. Kalau bayi menangis, jangan langsung digendong. Lakukan latihan imun tangisan. Kamu tahu tidak? Ibu tua bodoh begini, kalau bukan karena anakmu memohon padaku, aku tidak akan kasih kesempatan membawaku. Jangan-jangan huruf di atas saja tidak bisa baca? Kamu ngapain? Aku bodoh. Kukira kau berikan, biar aku robek. Oh iya, yang sobek ini harusnya dibuang ya. Mama, kamu ngapain sih? Mama, kamu ngapain? Kamu. Aduh, bilang aja deh, yang tua-tua ini memang bodoh. Tangan aja nggak bisa dikontrol. Kamu maksud kamu apa sih? Aduh, MA, yang tua-tua ini, hal kecil aja nggak becus. Fei Fei, muka kamu nggak apa-apa kan? Gimana kalau mama panggilkan ambulans, biar diperiksa sama ahlinya? Kamu. Aduh, jangan khawatir. Kalau gara-gara mama bodoh, sampai bakteri ini nular ke muka kamu. Mama juga punya cara. Lihat tuh tetangga Laudeng. Baru aja meninggal. Sekarang ada paket pemakaman lengkap, lagi di-follow. Aduh, mama memang brengsek. Maaf ya nak, tunggu kehidupan selanjutnya. Iya baru jadi mertua genang yang banyak. Kamu lihat tuh mamamu. Mama, keterlaluan banget sih. Aduh, mana ada ibu mertua yang secantik dan semuda ini.
suka kasihan sama kakak ipar. Kamu. Pak, lihat tuh mama. Sakit enggak? Jangan sentuh aku. Minum apa sih? Udah tua banget. Tiap hari minum kopi jelek ini. Lin Fei, bukan mama nggak mau bantu. Cuma mama bodoh, takut malah bikin masalah. Aku tahu kamu bodoh. Aku udah buatkan panduan detail. Kamu tinggal ikutin, satu persatu aja. Tapi setengah dari yang ditulis di sini, mama nggak ngerti. Try it out, itu apa sih? Terus, suhu konstan. Artinya apa lagi? Di atas udah ditulis detail banget. Aduh, terlalu bodoh. Zhao Kai, mamamu sampai huruf aja nggak ngerti. Mama yang bener aja. Nggak ngerti, nggak bisa cari di internet? Tiap hari pegang HP, buat apa dong? Iya benar. Aduh, kamu tiap hari di rumah juga nganggur. Bantuin Fei Fei dikit. Kenapa sih? Hah? Aku memang niatnya mau bantu tapi nggak mampu. Mata udah rabun. Ingatan juga jelek. Hah, Lau Zhao, kan kamu baru pensiun? Ingatanmu kan bagus. Mending mulai sekarang. Kamu aja yang rawat Fei Fei. Aku? Hah? Kamu ngomong apa sih? Suruh aku, laki-laki, merawat menantu perempuan? Kalau sampai tersiar, bisa jadi bahan ketawaan. Iya bener. Waduh, iya juga. Hai Zhao Kai, mending kamu aja. MA, aku kerja seharian cari duit buat keluarga, gimana mau ngurus? Ya ampun, aku yang ngurus juga bisa. Cuma takut pas tengah malam aku ketiduran, alarm bunyi pun gak bangun. Aku takut cucuku kelaparan, gimana dong? Duh, aku dengar loh, cucu tetangga kita Tante Zhang. Ibunya itu, malam-malam kasih susu ke cucunya. Hampir tersedak, nyaris aja meninggal. Udah cukup, MA. Kok bisa sih ngomong gitu ke cucu sendiri? Ya ampun, aku kan cuma khawatir, mending anak ini. Kalian aja yang kusgit. MA, maksudmu apa? Maksudku aku bodoh, takut-takut kalau urus anak ini jadi rusak. Gimana kalau nanti celaka? Fei Fei itu pintar, dia lulusan unggul. Paham ilmu pengetahuan, demi cucu, anak ini. Mending kalian urus sendiri aja. Aku tahu kamu bodoh, kalau bodoh ya belajar dong. Bener-bener bodoh banget. Iya aku bodoh, aku gak bisa belajar. Kamu, MA, Fei Fei kan lulusan unggul. Dia banyak tahu itu bagus, tapi kamu gak bisa suruh dia ngurus anak sendirian dong. Iya, gini aja, Fei Fei harus istirahat yang cukup. Kamu sebagai mertua bantu-bantu, harusnya kan? Lau Sao, Zhao Kai. Bukan aku gak mau bantu, emang aku bodoh. Aku takut malah bikin ribet. Kok bisa jadi mertua kayak gini sih? Ya ampun aku bodoh, aku gak bisa jadi. Kamu kan bapaknya bisa, mending urusan aku kamu yang kerjain juga. Kamu. Aduh udah, jangan marah. MA, kenapa hari ini kamu jadi kayak gini? Aku juga gak nyadar, ternyata aku sebodoh ini. oke, aku urus sendiri ya, urus sendiri. Bagus banget, di bawah perencanaan ilmiah Fei Fei. Cucuku ini, nanti pasti jadi yang paling pintar sedunia. Fei Fei, Lin Fei, aku nggak sabar nunggu. Rencana ilmiahmu. Sayang, coba kamu lihat cucu. Ya ampun, menantu bilang, jangan sentuh anak sama sekali. Duh, Dulu kok aku gak nyadar, dia bisa banget nyuruh-nyuruh orang. ya ampun, kamu kan berpengalaman, coba kamu tenangin cucu. Kok kamu gak pergi? Kamu. Aduh, Ibu. Kamu tadi malam tidurnya nyenyak banget ya? Iya, udah lama gak tidur seenak ini. Anak nangis segitu keras, kamu nggak dengar? Anak nangis? Bukan. Selama ini Fei Fei yang jagain, ya? Fei Fei semalaman nggak tidur. Dia kan baru melahirkan. Aduh, kamu sayang istri ya? Bantuin dong lebih banyak. Kamu marah-marah ke aku buat apa? Aku. Kamu ini neneknya tega banget sih. Cuma minta tolong aja, kamu malas banget. Kamu sebodoh itu? Iya aku bodoh.
Aku nggak berani ikut campur. Takut istri kamu bilang aku mau bunuh. Bu, Fei Fei masih masa nifas. Nggak bisa ngerti dikit? Ya udah, aku ngerti. Dia bilang apa aku dengerin. Dia nggak izinkan aku pegang anak, sampai sekarang aku belum pegang cucu. Ibu ini masih ibu kandung aku nggak sih? Aku memang ibu kandung, tapi aku nggak berani. Aku. Ibu anak, ini urusannya, kamu yang salah. Aku yang salah, kamu yang benar, kamu aja yang urus. Aku. Nggak urus ya, diem aja. Aduh. Bu, beneran nggak peduli sama aku dan Fei Fei? Istri kamu bilang aku bodoh, takut bikin anak rusak. Hao Kai, kamu kan laki-laki. Istri kamu capek banget, bantuin dong lebih banyak. Kamu kan pintar. Kamu ikut belajar, ya. Aduh. Hari-hari selanjutnya, pengasuhan anak ilmiah Lin Fei. Bikin dia dan Hao Kai pusing 7 keliling. Sayang, kita pakai popok aja buat anak. Kamu mau celakain anak? Popok bikin pantat panas. Pantat anak bisa bentol-bentol kalau digaruk. Bisa cacat seumur hidup. Terus kita pakai apa, sayang? Lagi-lagi pakai ini. Aduh, sayang. Sehari aku harus cuci kain kasa 8 kali. Aku nggak tahan. Bisa ganti nggak? Nggak pakai kain kasa? Nggak boleh. Sayangnya, aku bodoh, nggak bisa bantu. Cuma bisa di ruang tamu. Nonton TV, makan buah. Baik, proyek perusahaan mitra, aku tahu. Jangan buru-buru. Bu, bahkan perban saja, kamu tidak mau mencucikannya untukku? Aku bodoh, bakteri di bajuku ini, kalau menular ke perban. Bagaimana kalau membahayakan cucu? Aduh, Aduh, sayang, bos kecil di kantor, Pak Li. Dirawat karena pendarahan lambung. Menurutmu, kita harus kirim apa? Yang lebih baik? Beri amplop, beli susu dan buah saja sudah cukup. Baik, aku akan segera lakukan. Sudah siap, aku akan beli susu dan buah. Berhenti. Bu, bagaimana bisa kamu biarkan ayah melakukan ini? Kamu mau celakai ayah? Fei Fei, maksudmu apa? Paman Li itu orangnya sangat jujur. Kamu suruh ayah kasih amplop. Bukankah itu sama dengan menyuruh ayah menyuap bos? Ini, bukankah semua orang biasanya kirim seperti ini? Semua orang? Ada yang sebodoh kamu? Ini namanya suap. Kamu tahu hukum tidak? Kamu mau dia kehilangan reputasi di usia tuanya? Cuma amplop saja, perlu dibesar-besarkan? Aku yang membesar-besarkan? Bendungan sejauh ribuan li bisa jebol karena sarang semut. Karena sikap kalian terhadap hal kecil, makanya ayah. Hampir pensiun pun tidak dipercayai atasan. Bu, Fei Fei benar. Lau Hao, kamu juga berpikir begitu? Fei Fei masuk akal. Lalu keranjang buah itu, Paman Li pendarahan lambung. Buah yang kamu kirim, bisa dia makan? Semua gulanya. Menurutku kamu bukan menjenguk, tapi mendesak nyawanya. Bu, jangan bikin ribut. Fei Fei benar, dia lebih paham darimu. Di kehidupan sebelumnya, aku diteriaki seperti ini. Barang yang sudah disiapkan, ditarik kembali. Hasilnya, Lau Zhao pulang dikabarkan tidak paham sopan santun dasar. Bu, aku bilang jangan kirim amplop, tidak bisa kirim yang lain. Bodoh sekali kamu. Betul, Bu. Kenapa kamu begitu keras kepala? Sekarang di luar sedang ramai dibicarakan, keluarga kita tidak bermoral. Bahkan pensiunku jauh lebih sedikit dari orang lain. Cepat simpan amplop ini, jangan mempermalukan ayahku. Iya, aku bodoh. Bagaimana bisa aku tidak memikirkan ini? Tahu diri bodoh saja sudah bagus. Aku ini cuma nenek tua. Hanya pakai aturan lama. Lihat, ini hampir celakai ayahmu. Betul, Bu. Tidak menyangka kamu begitu bijak. Menurutku urusan ini harus diserahkan padamu. Fei Fei, kamu pintar dan paham sains. Masih paham hukum. Katanya bagaimana cara menjalin hubungan sosial ya? Pekerjaan ayahmu ini jangan sampai ada masalah. Lihat, ini baru namanya memberi hadiah dengan cara cerdas. Fei Fei, ini semua apa sih? Ini bubur sarang burung walet impor dan suplemen gizi. Sangat bermanfaat untuk lambung Paman Li. Ini pasti mahal ya? Uang, itu vulgar. Kami kaum intelek tidak pakai cara begitu. Fei Fei, kamu memang yang paling teliti. Hanya dengan perawatan ilmiah seperti ini, Paman Li bisa cepat pulih. Fei Fei benar, kalau begitu kita
Cepat kita kunjungi Paman Li. Ibu, kamu harus belajar. Jangan sampai bertindak bodoh lagi ya. Betul, punya menantu yang intelek memang enak. Paman Li, Tante Zhang, kami datang menjenguk. Pimpinan, kami datang menjenguk. Datang saja sudah cukup, ngapain bawa-bawa hadiah? Iya juga, ibu saya awalnya mau bungkus angpau di rumah. Tapi saya hentikan. Kami generasi baru tidak pakai cara suap-menyuap. Saya bodoh, saya tidak mengerti. Xiao Fei memang perhatian, beli barang mahal-mahal. Tante Zhang, ini tidak mahal, yang penting ilmiah. Saya sudah teliti, pendarahan lambung Paman Li ini. Tingkat kekambuhan dalam 5 tahun, tinggi sampai 30%. Aduh, kenapa minum bubur millet? Ini semua karbohidrat. Ini makanan pasien dari rumah sakit, tidak sehat sama sekali. Tidak bagus untuk perbaikan mukosa. Tante, jangan khawatir. Multivitamin yang saya bawa ini, komposisinya tepat. Ini rekomendasi dokter. Ah, dokter ngerti apa? Dia cuma mau cari untung dari makanan ini, Tante Zhang. Saya kasih tahu, jangan sampai seperti orang bodoh seperti ibu saya, mereka bawa cuma susu dan buah. Isinya cuma gula dan lemak, kalau kebanyakan makan. Itu bunuh diri perlahan-lahan, Xiao Fei. Tante Zhang, jangan sungkan, saya ini orangnya memang blak-blakan. Saya benci kebodohan, tidak tahan lihat orang merawat dengan cara bodoh. Lauli kami mau istirahat. Pimpinan, lain kali saya datang lagi. Tante Zhang saya belum selesai. Ayah kamu aduh. Paman Li? Paman Li, Anda harus bangun dan bergerak ya. Ayah, kenapa pergi? Saya belum kasih tahu Paman Li. Cara merawat tubuh yang paling baik. Fei. Bagaimana? Terkejut dengan cadangan ilmiahku, kan? Cukup. Ayah, aku cuma ngomongin cara menjaga kesehatan badan kok. Baru aja Pali operasi, kamu malah ngomongin tingkat kekambuhan sama dia. Kamu mau mengutuk dia mati kan? Aku cuma ngomongin fakta kok. Kamu malah bilang cara Mbok Zhang merawatnya itu cara yang bodoh. Kalau salah ya salah, aku tunjukin itu buat bantu dia. Ayah, Fei juga niat baik kok. Niat baik? Kalian berdua. Satu bodoh, satu lagi jahat. Ayah, semua yang aku omongin itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Salah apa aku? Mereka yang bodoh malah gak boleh dikasih tahu. Aduh, jangan pada berantem dong. Fei ini juga niat baik kok. Bu. Tapi Fei, soal hubungan antar manusia, kayaknya nggak pakai data ilmiah ini deh. Aku bodoh jadi nggak ngerti. Tapi kan kamu pintar. Kenapa kamu juga nggak ngerti sih? Kamu. Fei. Bu, ini kamu mau nyelesain pertengkaran apa malah nambahin api? Fei. Kamu sengaja ya? Aku lagi nanya kamu loh. Aku kali ini ke rumah sakit, laporan pemeriksaan kesehatan kamu yang terakhir. Udah aku ambil. Coba kamu lihat. Laporan pemeriksaan apa? Ini laporan ayah, aku lihat dulu. Hipertensi parah, hiperlipidemia, sarankan lakukan USG pembuluh darah leher. Waspada risiko stroke otak. Di kehidupan sebelumnya, setelah lembaran pemeriksaan ini muncul, aku ikuti saran dokter, larang ayah minum alkohol tiap hari. Bikin masakan kukus yang rendah lemak buat dia. Ternyata ketahuan sama Lin Fei. Dokter larang kamu minum alkohol, makan yang ini aja. Bu, kan kamu tahu ayah punya hipertensi dan hiperlipidemia. Kamu masih kasih dia makan masakan yang digoreng pakai minyak babi. Kamu gila ya? Dukun pengobatan tradisional di bawah sini bilang, makan makanan ringkas seperti ini ada gizinya. Bagus buat pembuluh darah. Apa yang pengobatan tradisional tahu? Cara pengobatan tradisional yang kayak gini itu cuma nyelakitin orang. Menurutku kamu tuh pengen cepet-cepet ayah mati. Bukan aku. Kan aku udah bilang. Saya, itu semua karena kamu banyak minyak. Yang bikin dia jadi kayak gini. Hipertensi dan hiperlipidemia ini, itu semua adalah akibat dari kebodohan. Dokter sudah sarankan, harus makan makanan ringkas, banyak jalan-jalan. Berhenti, Bu. Kamu pakai cara kuno lagi. Diet sehat ini kok jadi cara kuno? Diet sehat versimu cuma sayur rebus. Itu namanya kurang gizi.
Lalu diet sehatnya mau gimana? Aku kasih tahu, kondisi ayah harus pakai metode diet ilmiah SCA yang diakui internasional. Metode diet ilmiah SCA yang diakui internasional. SCA itu apa? Di keluarga bodoh macam apa aku hidup ini? Malas jelasin. Kamu bodoh, gak bakal ngerti. Ayah, Zhao Kai. Kamu percaya aku yang lulusan unggulan, atau percaya dia? Nenek tua yang main HP aja gak bisa. Istri, aku dengar kamu. Tapi, nggak bisa nggak dengar saran dokter kan? Bu, jangan keras kepala dong. Dengerin Fei Fei sekali aja, boleh nggak? Hari ini kan karena dengerin Fei Fei. Ayah sama Paman Li baru marah. Soal rumah sakit, Fei Fei emang blak-blakan. Tapi dia juga demi kebaikan Paman Li. Lao Zhao, gimana pendapatmu? Aduh, ini soal kesehatan ayah. Percayalah sama sains sekali ini. Fei Fei juga demi kebaikan ayah. Memang aku bodoh. Aku nggak ngerti sains. Fei Fei, kamu pintar. Kamu aja yang urus. Nah, kamu bilang, diet sehat Fei Fei ini. Beda apa sama masakan ibumu? Jangan-jangan dada ayam mentah lagi? Ah, ayah pasti nggak. Tenang aja. Fei Fei nggak mungkin salah. Ini makan siang. Ini semua aku buat sesuai takaran ilmiah. Dibuat sesuai takaran ilmiah. Jangan lihat cuma bubuk-bubuk. Nilai gizinya tinggi banget. Kalau makan ini, kebutuhan serat dan vitamin sehari bisa terpenuhi. Manfaatnya buat tubuh jauh lebih banyak dari sayur rebus. Fei Fei pinter banget. Jadi gini. Bisa kurangi asupan minyak dan garam, plus turunin tekanan darah. Sayang, ini buat aku kan? Ini punyaku. Aduh, aku bodoh. Aku nggak bisa makan makanan mewah gini. Aku makan masakanku sendiri aja. Bu, kamu kampungan banget. Nggak heran apa-apa bodoh. Bu. Masakanmu kelihatan kelebihan garam. Bener-bener bodoh banget. Aku bodoh. Aku memang suka makan yang begini. Ayah, jangan cuma lihat aja. Ayo makan, ayo makan. Ini sama sekali gak ada rasa asin, gimana bisa dimakan? Ayah, obat yang bagus memang rasanya pahit. Kalau kamu mau kena stroke dan lumpuh, terus aja makan masakan beracun buatan nenek. Iya benar ayah. Dengerin kata Fei Fei aja. Fei Fei, ini rasanya segar banget enak loh. Ayah, ayo makan. Ayah, ayo makan.
Aku gak tahan lagi, ini bukan sembuh sakit. Ini malah kayak di penjara. Makan pelan-pelan. Ibu kamu yang maksa aku makan ini. Lao Zhao, aku kira setelah kejadian di rumah sakit kamu akan berubah. Tapi ternyata, masih sama aja. Ibu kamu ini wanita bodoh dan keras kepala. Kamu cuma mau bikin ayah celaka baru puas ya? Terus jelasin dong, bagaimana aku bikin dia celaka? Aku capek banget usaha nyelamatin nyawa ayah dengan cara ilmiah, tapi kamu malah ngehalangin dari belakang. Ada apa ini, Fei Fei? Zhao Kai, lihat deh apa yang dilakukan ibumu. Dia kasih ayah makan makanan dengan karbohidrat setinggi ini. Itu sama saja dia mau pembunuhan. Ibu, apa sebenarnya yang kamu mau? Apa kamu memang mau lawan Fei Fei terus-terusan? Kalau ayah ada apa-apa karena stroke, semuanya karena dia yang bikin. Semuanya karena orang bodoh ini yang bikin. Kondisi badan ayah sudah seperti ini. Kamu gak bisa biarin dia tenang dikit. Dengerin pengaturan ilmiah Fei Fei sekali aja gak bisa? Aku gak maksa dia makan. Dia sendiri yang kelaparan gak tahan. Kelaparan? Setiap hari aku hitung dengan akurat. Nutrisi dan kalorinya. Kenapa dia bisa kelaparan? Pasti kamu yang setiap hari makan di depan dia buat godain dia. Aku, Orang kayak kamu gak pantas jadi ibu, apalagi jadi mertua. Kamu sumbernya kebodohan keluarga ini, Zhao Kai. Kalau dia ada di keluarga ini, aku gak tinggal, aku gak tahan lagi. Sudah Fei Fei, jangan marah. Kamu kan lagi nifas, marah itu gak baik buat kamu. Kamu masih ingat kalau aku lagi nifas? Setiap hari aku capek banget ngurus anak. Masih juga harus ngatur kesehatan seluruh keluarga kamu, tapi hasilnya malah ditusuk dari belakang oleh ibumu yang bodoh ini. Sudah, iya ini salah ibu. Dia pikir dia yang pegang uang keluarga, dia hebat ya? nah, akhirnya sampai ke poin utamanya juga. Bu, bagaimana kalau kamu berikan buku tabungan itu? Serahkan saja pada Fei Fei. Uang di rumah itu tabungan untuk menyelamatkan ayahmu, tidak boleh disentuh. Bu, pikiranmu tidak boleh sekaku ini. Fei Fei itu lulusan terbaik, kemampuan mengelola keuangannya. Pasti lebih baik darimu. Uang di tangannya, tenanglah Bu. Tapi, Lihat barang-barang yang kamu beli itu. Fei Fei bilang, mahal dan tidak sehat. Bu, kamu saja tidak bisa merawat kesehatan ayah dengan baik, uang ini. Lebih baik jangan kamu urus. Sayang, aku rasa Fei Fei benar. di kehidupan sebelumnya, aku terlalu keras memegang buku tabungan. Mereka berdua bergantian memanipulasiku, bilang pikiranku kaku dan posesif. Pikiranmu memang kaku. Kamu memang posesif. Simpan uang buat apa? Biar beranak? Kasih uangnya padaku, aku investasi 10 kali lipat. Investasi, kamu ngerti nggak? Baik, Ayo duduk dulu. HOKAI, kamu benar. Ibu bodoh. Ibu hampir membunuh ayahmu. Ibu tidak bisa mengelola uang. Ibu cuma bisa menabung dengan bunga tetap. Fei Fei, kamu pintar, kamu tahu banyak. Kamu sangat ahli mengelola uang. Bu, benar-benar serahkan padaku. Ibu bodoh, tidak bisa mengelola uang. Kalian yang pintar. Mulai sekarang, kamu yang urus keuangan rumah ini. Nah, baru benar. Bu, akhirnya kamu buat keputusan cerdas. Di kehidupan sebelumnya, Lin Fei tidak mengurus uang. Dia tahu saham Green Energy Future akan naik. Dia investasi mahar 100.000, tapi habis total. Kali ini, si orang pintar ini masih mau investasi lagi? Bu, tenang, serahkan uangnya padaku. Aku jamin uangnya akan digunakan dengan tepat. Tingkatkan kualitas hidup keluarga kita. Bu, kenapa tidak dari dulu begini? Masa Fei Fei mau mencelakai kita? Iya, aku bodoh, aku salah pikir. Ayo. Ayo pergi. Ini 500.000. 500.000. Tidak menyangka, ya? Fei Fei, barang bagus seperti ini. Kok dibuang? Pak, barang-barang itu tidak estetik dan kualitasnya jelek.
Semuanya ibu beli dulu karena murah. Ini keluarga intelektual, selera desain interior. Harus beda dari yang dulu. Fei Fei bener, Pak. Kita juga nggak mau jadi bahan tertawaan orang. Kalau gitu, iya juga sih. MA, ini namanya smart home. Barang-barang buat orang tolol. Udah harus diganti. Kamu pintar, yang kamu beli semuanya benar. Aku juga daftarin anak ikut kelas stimulasi. 3 juta sebulan. Itu, Fei Fei, aku tahu pendidikan anak. Nggak boleh ditunda, tapi anak kita baru lahir seminggu. Apa nggak terlalu cepat? Kamu tahu apa? Di rumah ada MA yang tolol ini. Aku nggak mau anak kita kena bakteri orang tolol. Tapi 3 juta sebulan, mahal banget. Investasi otak, itu investasi yang paling untung. Memang sih. Kamu juga nggak mau anak kita jadi tolol kayak MA, kan? Sepertinya, uang darurat buat Pak Zhao tinggal dikit. Kira-kira, Bu pengacara Zhang udah kasih tahu ke ibu intelektualnya soal green energy future. Zhao Kai, nanti jendelanya dilap lagi. Mamaku punya fobia kuman. Oke, Pak, kursi plastik jelek ini disimpan dulu. Nanti mamaku marahin aku. Oh iya. MA, kok cuma nonton? Mertuaku bentar lagi dateng. Bantuin bersihin dong. Mamamu ini bodoh, nanti malah bikin ribut. Wah, dateng. MA, Fei Fei, capek ya. Makasih. Ayo masuk. Mertua datang. Halo, mertua. Ayo duduk. MA, akhirnya datang juga. Mertua, aku lambat. Maaf kurang ngurusin. Silakan santai aja. MA, jangan pedulin dia. Dia memang gitu sekarang. Apa-apa nggak bisa, mertua. Aku ini orangnya blak-blakan. Omongannya kasar. Fei kami itu lulusan unggulan, nikah kesini buat hidup enak. Bukan buat jadi pembantu. MA, ada masalah apa? Ibumu ini benar-benar tolol banget. MA, kamu ngapain lagi bikin orang marah? Aku nggak ngapa-ngapain. Justru karena nggak ngapa-ngapain, jadi bikin kesal. Kamu ini ibu mertua, jangan jadi beban buat anak. Fei kita, selain urus anak, juga ngurus rumah. Kamu sebagai orang tua, harusnya bantu-bantu dong. Iya kamu benar, mertua. Aku bodoh, takut malah bikin kacau. Bodoh bisa belajar. Kamu harus ikut perkembangan zaman. Masa santai-santai aja gitu? Aku nggak bisa belajar. Si Fei ini selalu bilang aku ceroboh. Aku nggak berani. Kamu, Ibu, kalau nggak bisa ngomong, mending diam. Ibu, jangan hiraukan dia. Ngomong sama dia kayak ngomong sama tembok. Mending lihat perabotan baru yang kubeli ini. Fei, robot penyedot debu yang kamu beli itu. Bagus banget. Belinya bagus, visioner. Mertua datang. Ibu, kali ini datang, ada kabar baik buatku? Fei kita pinter banget. Tentu ada kabar baik. Aku dengar ada masa depan hijau. Proyek ini bagus banget. Akhirnya datang juga. Jelasin dong. Proyek ini teknologi tinggi, energi baru. Orang biasa, aku nggak bakal kasih tahu. Returnnya tinggi, 30%. Dan dibayar tiap 3 bulan sekali. 30%? Ini pasti tipu-tipu. Ayah ngerti apa? Ini namanya investasi internal kalangan terdidik. Thresholdnya tinggi. Fei, aku dengar kamu sekarang. Yang urus uang keluarga. Kamu mau investasi nggak? Mau. Ikan, kena umpan. Fei, aku rasa ini terlalu berisiko. Hal dengan return setinggi ini, risikonya besar. Kamu pikir semua orang sebodoh ibumu? Fei, aku rasa Zhao Kai benar. Ini karena pikiran kolot kalian. Lihat return tinggi langsung bilang penipu. Pantas miskin selamanya. Mertua, pemikiranmu terlalu ketinggalan zaman. Ini namanya monetisasi kognisi, ngerti? Benar juga. Orang nggak bisa dapat uang di luar kognisinya. Fei kita memang pinter.
Nggak kayak orang-orang yang nabung uangnya sampai mati. Itu namanya cara investasi orang bodoh. Fei Fei, kamu mau investasi berapa? 500.000. Apa? Lin Fei, kamu gila? 500.000? Itu semua tabungan kita. Kamu yang gila. Ini namanya cari uang, ngerti nggak? Fei Fei benar, berani ambil risiko. Zhao Kai, kamu jangan khawatir. Aku dan ayah mertuamu, kami berdua sudah investasi. Bu, ini ada 500.000, kamu ambil dulu. Kalau kurang, nanti aku coba cari lagi. Zhao Kai, sebenarnya di rumah ini siapa yang pegang kendali? Tenang saja, 3 minggu lagi, kalian tinggal tunggu uangnya masuk. Pertunjukan yang seru baru saja dimulai. Lin Fei mengendalikan urat nadi ekonomi seluruh keluarga. Ditambah lagi punya keyakinan untuk investasi dengan imbal hasil tinggi. Sindrom benci kebodohan di rumah semakin parah. Bu, bentuk sumpitmu ini sama sekali tidak bagus. Makan jadi tidak nyaman. Lihat sumpitku ini, impor dari Jepang. Jauh lebih enak dipakai daripada sumpitmu, apalagi sumpitmu ini. Penuh aflatoksin dan bakteri, kamu sebodoh ini. Bisa bikin seluruh keluarga sakit. Hah? Bu, Fei Fei benar, kamu harus belajar. Zhao Kai, aset keluarga kita akan melonjak drastis. Kamu sebagai suamiku, jangan sampai jadi penghambat. Ini. Aku siapkan untukmu buku perencanaan karir, asalkan kamu bawa. Ini, untuk minta ke atasan, pasti atasan akan membuatmu naik jabatan dan gaji. Benarkah? Tentu, aku kan lulusan magister manajemen, menghadapi bos kecil seperti itu. Gampang banget. Terima kasih, sayang. Tapi, Zhao Kai, kamu kan tidak punya prestasi nyata. Langsung minta ke atasan, jangan-jangan malah jadi bumerang. Ayah, kamu tahu apa? Asalkan Zhao Kai. Serahkan buku perencanaan karir ini, atasan lihat. Ambisi dia dan atasan saling menghargai. Pasti dia bisa. Karirnya melesat. HMTH. Bu, kamu mau ngomong apa lagi yang bodoh? Aku jadi ingin tertawa. Nggak jelas. Aku jamin, pasti berhasil. Baik. Zhao Kai, kamu gila. Aku diturunkan jabatannya. Apa? Turun jabatan? Oh, Kenapa? Bukannya kamu sudah ikuti perencanaan karir yang kuberikan? Lalu minta ke bos kamu? sudah aku minta. Hao Kai, seharusnya tidak seperti ini. Saran Fei Fei selalu benar. Kok bisa kamu malah diturunkan jabatannya? Diam saja. Akhirnya bicara yang masuk akal. Bagaimana kamu bilang ke atasanmu? Aku bilang, kemampuan sepertiku pantas dapat posisi. Dan gaji yang lebih tinggi. Benar kan? Sesuai yang kuajarkan, begitu bilangnya. Tapi dia bilang aku muluk-muluk, tak realistis, dipindah ke bagian logistik. Ah. Gaji dipotong setengah. Kok bisa gitu? Dia bodoh, buta, sama sekali nggak ngerti. Apa itu talenta? Gajiku dipotong setengah. Gimana ini? Cicilan rumah bulan ini belum bayar. Panik apa? Kan masih ada investasi. Hari bagi hasil sebentar lagi. Gajimu itu kecil. Fei Fei, investasi kita beneran bisa untung? Berdasarkan pengetahuan dan pengamatanku, seharusnya aman. Fei Fei, untung ada kamu. Waktunya hampir tiba. Sebentar, aku cek dulu. Oke. Fei Fei gimana? Investasi kita naik? Zhao Kai, halaman Green Energy Future. Nggak bisa dibuka. Apa? Masa sih? Mungkin salah buka? Halaman ini benar, tapi cuma nulis. Sedang pemeliharaan sistem. Loh ini.
harusnya udah tiba. Jangan panik, aku telepon ibuku dulu. Telepon deh. MA, aplikasimu juga nggak bisa dibuka? Fei Fei, kenapa? Bukan. MA, maksudnya kontak nggak bisa dihubungi? Katanya itu investasi internal? Cepat cari dia. Green Energy Future Group diduga ilegal, skalanya besar. Platform ditutup, pemimpin utama kabur bawa uang. Nggak mungkin, 500.000. Itu 500.000. Uang kita hilang. Aduh, Nggak mungkin, itu berita palsu, pasti penipuan. Ibuku bilang, itu investasi internal kalangan terpelajar. Nggak mungkin ada masalah. Cukup. HOKAI, anakku yang penakut itu. Pertama kali meledak pada istrinya yang sombong. Ibumu yang pintar itu 30%. Tingkat pengembalian. Kalau kau punya sedikit otak. Sekarang aku kehilangan pekerjaan, uang keluarga juga habis. Bukankah kau yang paling pintar? Bukankah kau paling benci kebodohan? Ah? Semua salah dia. Semua salahmu, ibu mertua bodoh ini. Aku. Apa hubungannya ini dengan ibuku? Bagaimana tidak ada hubungannya? Kalau bukan karena dia tidak mau menjaga anak, kalau bukan karena dia bermalas-malasan. Orang bodoh ini, semua salah dia, membuatku jadi bodoh. Kau yang menghancurkan seluruh keluarga kami. Ah, kamu? Fei Fei, Hah, Zhao Kai, mungkin seumur hidupnya. Tidak pernah membayangkan, Dewi yang serba bisa dan pintar di hatinya akan berubah seperti ini. Fei Fei, jangan begini. Uang hilang. Masih bisa dicari lagi. cari apa? Dengan gajimu yang sedikit itu. Bahkan bayar cicilan rumah saja tidak cukup. Itu 500.000, 500.000. Ah, Sudah. semua salahmu. Salah aku? Lin Fei benar-benar gila. Bagaimana tidak salahmu? Kalau bukan karena kau kena hipertensi. Kalau bukan karena kondisi tubuhmu buruk, aku mana perlu repot-repot. Membuatkanmu makanan sehat SCA itu, aku mana akan segitu capeknya. Aku sama sekali tidak menyadari penipuan ini. Semua salahmu. Lin Fei, bicaralah dengan hati nurani. Kalau bukan karena kondisi tubuhmu buruk, aku akan seperti ini sekarang. Kamu, wanita jahat kau ini. Ayah, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Lin Fei juga demi kebaikan keluarga ini. Demi keluarga ini, dia demi dirinya sendiri, demi gengsi kepintarannya. 500.000, itu uang penyelamat aku dan ibumu. Kau, Bukan urusanku, itu dia. Semua salahmu. Ayah, kenapa ayah? Ayah, jangan nakut-nakuti aku, ayah. Ayah, Stroke. ayah, Fei Fei. Ayah kenapa ini? Ayah? Ayah mungkin hipoglikemia, atau terlalu marah. Cepat telepon 120 panggil ambulans. Orang bodoh kau ini, ayah hanya sakit ringan, panggil ambulans berarti membuang sumber daya medis. Zhao Kai, dengarkan aku. Resusitasi jantung paru-paru. Sekarang, Ngapain kamu banyak omong? Kamu yang pintar atau gue? Cepat pencet. aku. Kalian bukan lagi nolong dia, kalian malah merusak dia. Dasar bodoh. Kamu ngerti apa? Ini pertolongan pertama. Kamu ngomong sembarangan. Kamu terus-terusan nyakitin bapak, Zhao Kai. Cepet pencet. Udah, jangan dipencet lagi. Kuatin. Lu gak makan ya? Paksa. Kuatin. Cepat berhenti. Jangan dipencet lagi. Jem, ada gue, anak pintar, dia gak bakal mati. Kamu udah, jangan pencet lagi. Aduh, minggir. Dasar bodoh. Kamu malah nambah ribet. Lihat. Bapak sadar. Ternyata cara gue benar. Iya. Bapak, ngapain sih bapak? Bapak, lihat jelas dong. Dia Lin Fei. Dia menantu bapak, Fei Fei. Fei Fei gak apa-apa kan? Cepet lanjutin pencet. Ngapain kamu? Gue mau kasih napas buatan. Gue mau nyelamatin dia. Kamu gak tahu mulutmu penuh bakteri?
Kamu cepet pencet kuat-kuat. Lu gak makan ya? Ambulans kayaknya udah dekat. Fei Fei, Bapak kayaknya udah gak ada reaksi. Cara kita kayaknya salah ya? Mendingan telepon 120 deh. Kamu ngerti apa? Ini pertolongan pertama. Gue lagi nyelamatin Bapak. Ini bukan nyelamatin dia, ini mau bunuh dia. Dasar bodoh, gak usah ikut campur. Zhao Kai, lu gak makan ya? Cepet pencet kuat-kuat. Bapak kayaknya beneran udah gak bisa. Bapak, Semua salah kamu, si sampah. Kamu sama bodohnya kayak ibumu. Kamu yang salah pencet. Bapak cepet sadar dong, Bapak. Minggir. Akhirnya ada harapan. Berhenti. Kalian lagi ngapain? Stroke otak mendadak masih bisa diselamatin. Ini berhasil karena pertolongan pertama gue yang tepat. Gue yang kasih waktu buat Bapak. Untung ada kamu, kalau nggak gue gak tahu. Harus gimana? Orang kena stroke malah dikasih kompresi dada. Kalian ini keluarga atau musuh? Ini jelas-jelas pembunuhan. Dia yang larang kita nolong. Dia yang buang waktu. Kalian pintar banget ngelimpirin kesalahan. Padahal cewek ini yang pertama kali kirim SMS minta tolong ke kita. Masa sih? Repot banget. Oke. Papa, Dokter, gimana kondisi papa gue? Nyawanya udah selamat? Tapi dia lumpuh. kok bisa gini? Karena pertolongan pertama yang salah, tulang rusuk pasien patah 3. Siapa yang bikin? Dia, Dok. Dia yang bikin. Mertua bodoh ini, dia cemburu sama gue. Jadi dia mau nyakitin papa gue. Iya, Do. Emak gue yang bikin. Dia keras kepala dan bebal. Kita nggak bisa nahanin. Kalau bukan dia nunda 10 menit, papa gue bisa lumpuh. Lin Fei, Zhao Kai, kalian ngomong. Gue yang nunda 10 menit, baru ngetekan tulang rusuknya sampai patah. Bukan begitu? Oke. Dokter darurat yang ada di tempat, udah lihat. Kamu, sama kamu. Pas Pak Zhao udah jatuh. Malah lanjutin CPR. Benar, waktu kita masuk, menantu ini mau sikut mertua. Gini-gini, kalian bilang mertua bodoh? Menurut gue, kalian yang beneran bodoh. Kamu pantas jadi orang tua. Cuma ngelihatin aja. Anak sama menantumu dihina orang luar. Iya. Muka gue ikut malu gara-gara kamu. Dulu, waktu kalian nuding hidung gue, bilang gue bodoh. Pernah peduliin gengsi gue? Gue gak nyambung ngomong sama orang bodoh kayak kamu. Sekarang papa lumpuh di ranjang. Makan, minum, butuh dirawat. Kamu kan hebat. Mulai sekarang, papa urusannya kamu sendiri. Zhao Kai, gimana? Fei Fei bener. Udah diputusin gini aja. Rumah sakit ada mak yang rawat. Kita duluan ya. Tunggu dulu. Kalian, tanya pendapat gue nggak? Kamu orang bodoh, mau ngasih pendapat apa? Gue nggak setuju. Gue sibuk kerja. Fei Fei tiap hari urus anak. Lagian, kamu kan nganggur juga. Iya, papa sekarang lumpuh di ranjang. Gimana? Kamu bisa santai-santai di rumah aja? Papa kamu sakit, gue sendiri yang rawat. Gue besarin kamu gede-gede buat apa? Jangan ribut. Kita kan satu keluarga. Bisa saling bantu. Jadi, gue urus yang besar, terus yang kecil gitu? Gue ada utang sama kamu ya? Aku lihat ibumu bukan cuma bodoh, tapi juga malas. Benar-benar nggak ada harapan. Bu, jangan cari gara-gara lagi. Ini udah cukup ruwet. Membesarkan anak untuk jaga hari tua, tapi nggak tahu yang dibesarin itu anak atau serigala. Tempat tidur 304, ini tagihanmu. Bayar di loket pendaftaran.
Biaya gawat darurat, 50.000. Kok bisa semahal ini? Apa kamu salah lihat? Aku? Bu, bayarlah. Lin Fei, apa kamu lupa? Uangku. Sudah habis kamu pakai buat ganti rugi. Zhao Kai, sekarang kamu masih punya berapa? Aku cuma sisa 2.000. Gimana ini? Ayah cuma pertolongan pertama aja udah habis segini. Biaya pengobatan selanjutnya paling nggak puluhan ribu. Kalau ibu nggak mau rawat ayah, ya terpaksa ayah kita eutanasia aja. Apa katamu? Zhao Kai, lihat, ayah dulu. Orangnya begitu bangga. Sekarang dia lumpuh di tempat tidur. Pasti dia nggak mau hidup sengsara seumur hidup. Kalau ayah tahu istrinya sendiri aja nggak mau rawat dia, pasti dia putus asa banget. Kamu benar. Makanya, daripada ayah hidup menderita, mending eutanasia aja. Ini memang cara terbaik. Kalian berdua benar-benar monster. Bu, aku cuma kasih saran yang rasional dan masuk akal. Banyak orang asing yang sakit juga pilih eutanasia. Pikiranmu terlalu kaku, terlalu bodoh. Zhao Kai, yang terbaring ini ayahmu. Ayah kandungmu sendiri. Aku tahu, tapi aku sekarang juga nggak punya uang untuk lanjut obati dia. Jadi kamu pilih biarin dia mati? Aku juga nggak mau gini. Oke, kalau suatu hari aku sakit, terbaring di sini. Apa kamu juga bakal lakuin aku kayak gini? Aku cuma kasih ayah pilihan terbaik. Biar dia bisa cepat lepas dari penderitaan. Lao Zhao, kamu nggak nyangka kan, anak dan menantumu yang kamu percaya dan andalkan. Anak dan menantumu. Ternyata bisa melakukan kamu kayak gini. Jangan bilang kita kayak anak durhaka. Memangnya bukan? Terus kamu mau kita gimana? Putus hubungan. Kamu mau putus hubungan sama kita? Bu, ayah baru aja sakit, kamu udah mau lepas tangan dari kita. Benar-benar di saat susah baru ketahuan siapa yang tulus. Makanya bilang ibumu bodoh. Yang dilakuin juga bodoh banget. Ibu, meski kau tak mau merawat ayah, tak perlu sampai segini kan? Kita bisa bicara baik-baik. Untung aku punya firasat, suruh anak. Jauhi nenek jahat sepertimu. Kau ini, bodohnya bukan main, hati juga busuk. Ibu, kau mau apa sih? Mulai sekarang, ayah urusanku. Aku putus hubungan denganmu, Zhao Kai. Kau nggak punya duit, nggak kerja, ayah lagi sakit. Masa kalian berdua mau jadi gelandangan? Lebih baik dari kau yang mau kasih dia eutanasia. Dengar ya, mulai hari ini, aku dan Lao Zhao, dengan Zhao Kai dan Lin Fei, sudah nggak ada hubungan lagi. Tanda tangan aja. Nenek tua nggak punya kuasa ini. Bisa apa sih? Nanti kalau jadi gelandangan, pasti minta-minta kita terima lagi. Tanda tangan. Fei Fei benar, ibu. Jangan menyesal nanti. Orang bodoh ya tetap bodoh. Udah tua nggak ngandelin anak, malah mau putus hubungan. Minggir. Au! Cepat pergi sana. Sudah, Fei Fei. Menurutmu, apa kita agak keterlaluan? Tenang aja, dia pasti balik. Selamat datang kembali,
Direktur Utama. Direktur Utama. Setelah bayar rumah sakit, tempatkan dia di kamar VIP. Siap. Oh ya, siapkan baju baru untukku. Fei Fei, menurutmu, ibu bawa ayah kemana ya? Mau kemana lagi? Pasti sembunyi di suatu tempat. Beberapa hari lagi pasti balik. Oh ya, biaya rumah sakit jangan dibayar dulu. Mari kita lihat, ibu bodohmu itu bisa tahan berapa lama. Fei Fei, kau pintar banget. Kau pikir semua sama kayak ibu bodohmu itu? Udah tua-tua main putus hubungan. Ibu makin tua makin bingung. Oh iya. Aku dengar dari HR, direktur utama udah balik, dia bisikin aku. Mau naikin jabatanku. Beneran? Mungkin proposal karirku yang berhasil. Bikin bos barumu lihat kemampuanmu. Fei Fei, aku sangat beruntung bisa menikahimu. Tentu saja. Tunggu sampai kau naik jabatan. Kita bisa melunasi cicilan mobil dan rumah dengan lancar. Tapi ibumu yang bodoh itu, tunggu saja penyesalannya. Pak Direktur, ini adalah struktur organisasi dan data dari grup Shihao. Pak Direktur, saya sebelumnya tidak tahu dia adalah putra kandung Anda. Saya menurunkan jabatannya. Saya akan segera mengatur personalia untuk menaikkan jabatan dan gajinya. Tidak perlu. Beritahu Departemen Personalia untuk memecatnya. Ini, Pak Direktur, dia kan putra kandung Anda. Apakah tindakan seperti ini tidak? Putra. Lakukan seperti yang saya katakan. Baik. Minum pelan-pelan saja. Apakah kenaikan gaji berhasil? Atau ibumu yang bodoh itu kembali? Saya dipecat. Apa? Tidak tahu. Kamu benar-benar tidak berguna. Kenapa tidak kamu tanyakan dengan jelas? Saya tanya. Personalia bilang, bos baru datang. Tidak suka orang dengan perilaku buruk. Pasti ibumu yang bodoh itu pergi ke perusahaanmu melaporkanmu. Dia berani-beraninya memperlakukan saya seperti ini. Tidak heran dulu dia bersumpah mati-matian, bilang mau putus hubungan denganmu. Rupanya mau cari cara untuk menjatuhkan kita. Sekarang, cicilan mobil dan rumah tidak ada jalan keluar. Fei Fei, apa yang harus saya lakukan? Jangan panik, saya akan lulusan master dari universitas ternama. Mengembalikan pekerjaanmu. Gampang banget. Dengar saya, kamu pergi dulu ke perusahaan. Fei Fei, kamu benar-benar pintar sekali. Semuanya lihat, semuanya cepat lihat. Grup Shihao perusahaan hitam memecat karyawan tanpa alasan. Hari ini saya mewakili semua pekerja, menegakkan keadilan. Kata Fei Fei ternyata berguna, saya dapat keadilan. Semua orang mendukung saya. Semuanya ikut saya, mari kita ungkap bersama. Apa sebenarnya yang ada di balik perusahaan busuk ini? Mari kita ungkap bersama. Kita cari tahu siapa bos di balik ini. Ayo. Perusahaan ini keterlaluan. Apa-apaan ini? Cepat pergi, lepaskan saya. Jangan dorong, turun jalan. Ayo, jangan dorong. Lihat semua, karyawan grup Shihao main pukul. Panggil bos kalian, saya mau ketemu direktur utama. Cepat panggil direktur utama kalian. Saya mau ketemu direktur utama kalian. Cepat panggil direktur utama kalian. Apa yang terjadi di lantai bawah ini? Ini Bicara. putra Anda. Berdemo di lantai bawah. Katanya mau membela hak pekerja. Dia kesal dipecat. Datang ancam perusahaan. Pasti ide menantu berpendidikan tinggi. Ketua, saya usir mereka. Dia mau ketemu saya? Baiklah, temui saja. Saya mau ketemu ketua. Panggil ketua keluar. Salam, ketua.
Ibu. Tak disangka, ketua grup Shihao. Ternyata nenek tua. Gaya dan wibawanya. Pantas pemilik aset triliunan. Mana mungkin dia ketua? Dia cuma pembantu cuci masak. Masak dia ketua? Bu, kenapa kau di sini? Pakai baju. Dari mana? Memalukan. Au! Gara-gara Apa kau bicara dengan atasan saya? Kenapa saya dipecat? perbuatanmu perlu saya ceritakan? Fei Fei benar, ternyata kau. Bodoh. Kau harus hancurkan saya? Ibu tega sakiti anak sendiri? Ayo temui atasan. Kita sudah putus hubungan. Tak perlu. Kau seret temui siapapun. Hari ini kau mau apa? Bukan mau minta penjelasan. Dari ketua grup Shihao, sekarang ku beri. Kau. Ketua? Ibu kasih penjelasan? Saya mau ketemu ketua. Ibu rumah tangga bisa kasih penjelasan apa? Kalau tak mau bantu, pergi. Hormat! Dia bicara dengan ibunya, kau orang asing. Ikut campur apa? Fei Fei, kenapa kau datang? Saya khawatir, lihat situasi. Gimana? Awalnya lancar, tiba-tiba ibu muncul. Dia bilang diri ketua. Bu, biasa bodoh sudah. Sewa pemain, main sandiwara. Pura-pura ketua grup Shihao. Kau tahu, grup Shihao itu apa? Grup Shihao, konglomerat top di Jiangcheng, aset triliunan. Ibu rumah tangga macammu? Sadarlah, Bu. Bu, saya tahu marahi Anda waktu itu. Saya minta maaf, jangan gila di sini. Kalian suami istri ini, satu nyanyi satu iring, benar-benar lucu. Apa yang terjadi? Nenek ini benar-benar ketua direksi atau bukan? Jangan-jangan ini sandiwara? Semuanya, dengarkan aku. Nenek tua ini bukan siapa-siapa. Dia bukan ketua grup Shihao, tapi hanya mertuaku yang sangat bodoh dan keras kepala. Dia menghabiskan semua uang keluarga, sampai ayah mertuaku lumpuh karena marah padanya. Tanyalah pada dunia, mana ada ibu seperti ini? Sekarang kalian mencaci begitu keras, aku ingin lihat wajah kalian. Saat tahu identitas asliku. Nenek tua bangka, habislah kamu sekarang. Ibu, kamu ngapain? Jangan gila dong. Apa yang terjadi? Ketua, Anda baik-baik saja? Ibu, aktor yang kamu sewa memang profesional ya? Zhao Kai, Lin Fei, grup Shihao, ketua direksi Ibu Lisia, akan menuntut kalian berdua atas pencemaran nama baik dan fitnah. Ibu, kamu benar-benar ketua direksi? Lisia, kamu bisa lebih bodoh lagi. Pengacara pula. Kamu pikir pengadilan punya waktu untuk main sandiwara denganmu? Akal bulusmu ini cuma bisa bohongin Zhao Kai. Mana bisa tipu aku? Kamu benar, Fei Fei. Kamu yang pintar. Aku sarankan, main sandiwara saja cukup. Jangan sampai benar-benar terbawa. Sampai menipu dirimu sendiri. Kira-kira waktunya, panggilan pengadilan. Seharusnya sudah kalian terima. Aku tidak akan percaya. Omong kosongmu. Bagaimana bisa begini? Lisia, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Bos? Bos, wanita gila ini berani menyamar sebagai ketua direksi. Cepat usir dia. Beraninya kamu tidak sopan pada ketua direksi. Kurasa yang harus diusir adalah kamu. Bos, kamu bilang benar? Kamu sangat bodoh. Kamu sampai tidak tahu siapa ibumu sendiri. Masih berani bicara senaknya. Pantas saja kamu dipecat. Ini tidak mungkin. Ibu, kamu benar-benar ketua direksi? Perusahaan ini milikmu? Memangnya kenapa? Lisia, kamu pasti membohongiku. Kamu cuma ibu rumah tangga, mana mungkin? Bos perusahaan publik? Menurutmu aku perlu bohong? Sekarang kalian tahu. Kenapa kalian dipecat, kan? Kamu ini balas dendam pribadi. Cuma dengan tindakan kalian membunuh ayah kandung sendiri. Aku bisa laporkan kalian percobaan pembunuhan dan mengirim kau ke penjara. Sekarang cuma kehilangan kerja aja. Aku ingat kita pernah punya hubungan ibu anak. Jadi aku kasih keringanan. Bu, Zhao Kai kan anak kandungmu sendiri. Aku. Kamu jangan lupa, kita sudah putus hubungan ibu anak. Bu, meski putus hubungan, kita masih terhubung. Darah daging, Bu. Ya Bu, siapa yang gak pernah salah? Maafin kita dong, Bu. Nggak bisa. Dulu aku selalu mengalah, memaafkanmu. Tapi kalian malah bodoh. Terus-terusan panggil begitu.
Kalian makin keterlaluan. Kalianlah yang putusin hubungan ini. Bu, beneran mau sekejam ini? Ayo lihat semua, direktur grup Sihau ini. Bajingan tinggalkan suami anak. Nikmatin kemewahan sendiri. Biarin kita makan nasi aking. Direktur grup ternama. Rumah tangga aja nggak becus ngurus, apalagi perusahaan? Zhao Kai. Barusan lupa mukul ya? Zhao Kai. Bawa pergi dua anak durhaka brengsek ini. Kamu nggak boleh perlakukan kita begini. Satpam. Kok bisa perlakukan aku begini? Ayo lepasin. Kok bisa perlakukan aku begini? Ayo. Jangan biarin mereka muncul lagi di depanku. Siap. Ibuku beneran tega, sembunyiin bertahun-tahun. Fei Fei, gimana nih sekarang? Nggak nyangka ibumu seberat itu pikirannya. Dulu dia cuma pura-pura. Seandainya nggak tanda tangan surat putus hubungan. Selama kau masih anaknya, hubungan nggak bakal putus. Tapi ibumu lagi emosi banget, dia pasti nggak mau. Urusin kita. Lagian sebentar lagi harus bayar cicilan rumah mobil. Aku nggak punya duit. Zhao Kai, aku ada sesuatu mau bilang. Jangan marah ya. Fei Fei, masa aku marah sama kamu? Ini tentang rumah ini, dia. Kalian siapa? Mau apa? Ini masuk rumah paksa. Keluar. Nggak keluar aku telepon polisi. Telepon juga percuma. Rumah ini sekarang milik kami. Apa maksudmu? Awas, pergi dari sini. Atau, aku tak segan-segan. Ini rumahku. Kalian yang harus pergi. Rumah ini sekarang milik perusahaan kami. Paham? Omong kosong apa? Aku cuma belum bayar cicilan rumah. Kok bisa jadi milik kalian? Lihat, ini kontrak gadai rumah. Tertulis jelas. Rumah digadaikan ke kami. Jadi milik kami. Fei, ini bagaimana? Aku investasi 500.000, kurang. Jadi aku... Jadi kau gadai rumah? Kau gila? Sudah selesai? Kalau sudah, pergi. Cepat. Kumohon, beri aku waktu beberapa hari. 3 hari cukup. Ibuku ketua grup Sihau. 3 hari lagi aku bayar. Baik, 3 hari. Kalau belum lunas. Bukan cuma diusir, tapi lebih parah. Kita pergi. Terima kasih. Sekarang, hanya bisa minta tolong ibuku. Jangan-jangan mereka balik lagi? Ibu. Ibu, kenapa datang? Fei Fei, jangan nangis. Duduklah. Duduk. Ibu dengar, mertuamu sembunyikan identitas. Tinggalkan kalian, bahkan kejar-kejaran. Dulu, ibu ajak investasi gagal. Salah ibu. Zhao Kai, jangan salahkan Fei Fei. Ibu datang bawa sesuatu. Apa itu? Ibu dengar, mertuamu adakan lelang amal. Undangan ini susah sekali dapatnya. Zhao Kai, anggap permintaan maafku. Terima kasih, Ibu. Zhao Kai, ibumu cuma punya kamu. Dia tak tega lihat kamu susah. Apalagi, dia jadi ketua setelah ayah lumpuh. Harta itu mungkin direbutnya. Kau benar. Kali ini, aku harus dapat uangnya.
Selamat datang di lelang amal. Grup Sihau. Semua hasil lelang akan disumbangkan ke daerah pegunungan. Sekarang saya umumkan, lelang resmi dimulai. Tunggu dulu. Ini. Maaf Direktur, undangan ini saya yang seleksi dan kirim satu persatu. Tapi tak disangka, mereka masih bisa menyusup masuk. Tidak apa. Kenapa malah berlutut? Kalian mau apa? Maaf, kami tahu salah. Aku seharusnya tidak sok tahu, menuduh dan menghina kau bodoh. Lalu mengambil uang pensiunmu dan ayah untuk investasi. Ibu, mohon maafkan kami. Lihatlah aku masih anakmu. Sekarang kerjaan hilang, rumah pun hilang. Bayi bahkan tak punya uang beli susu. Kami sekarang benar-benar tak punya apa-apa. Ini baru tujuan sejatimu kan? Ibu, apa maksudmu? Aku tak paham. Jika aku masih seorang, Ibu bodoh yang tak punya apa-apa. Apakah kalian akan merendahkan diri memohon padaku? Tentu saja. Ibu jangan berpikir begitu, apapun kondisimu. Kau tetap ibu yang paling kuhormati dan kusayangi. Hormat dan sayang. Sungguh lucu. Ibu kami sudah berlutut minta maaf, masih mau apa lagi? Kau berlutut, pasti harus kukabulkan. Lin Fei, sampai sekarang kau tetap bersikap tinggi hati. Dunia ini tak berhutang padamu. Licia jangan kurang ajar. Satpam, bawa mereka pergi. Ibu, kau wanita tak punya hati. Bagaimana bisa kau perlakukan kami begini? Lepaskan aku. Lepaskan Licia, aku mau buka rahasia. Lepaskan aku. Ibu, aku tahu lelang amal ini berkaitan dengan saham grup Sihau. Jika kau sebagai direktur, sekecil apapun isu negatifnya, benar atau tidak, saham pasti akan anjlok. Lalu, Berikan aku 10% saham, lelang amal ini bisa terus berjalan, bagaimana? Halo Kak Ai, kau memang naif. Hadirin, anak kandungku ini baru saja mengancamku. Minta aku berikan 10% saham. Atau akan menghancurkan reputasiku. Kamu ngapain sih? Kalian mau tahu nggak sebenarnya dia pegang apa? Mau. Oke, aku Licia, jujur dan tulus. Nggak pernah takut ancaman, meski dia anak kandungku sendiri. Hao Kak Ai, apa yang kamu pegang? Langsung aja ungkapin. Iya, cepat ungkapin. Bu, kamu harus maksa aku gini ya? Ini jalan yang kamu pilih sendiri, nggak ada yang maksa. Dengar-dengar, anak ini karena kelakuannya buruk, diusir sama ibunya sendiri. Ibu Direktur Li kan orang baik banget. Pasti anaknya nggak berbakti. Harus nekat aja. Oke, orang baik di mata kalian. Dia, waktu bapakku sakit, rebut harta keluarga. Selingkuh sama Pak Pengacara Sang, ninggalin suami dan anak. Apa? Kok bisa gitu? Sao Kai. Jangan ngomong sembarangan di sini. Kenapa? Berani lakuin, nggak berani ngaku? Awalnya, kukira kamu dipengaruhi Lin Fei. Jadi nggak bisa bedain benar salah. Tapi lupa, orang yang tidur satu selimut, karakternya sama. Berani nggak jelasin status dan posisimu hari ini? Dari mana asalnya? Dari mana? Urusanmu apa? Terbukti, Fei Fei benar. Dia pasti rebut harta bapak. Kamu nggak berani karena merasa bersalah. Karena kamu tahu asal-usulmu nggak jelas. Hari ini aku akan minta utang untuk bapak. Aku nggak akan biarkan orang sepertimu menilep harta bapakku. Begitu urusan harta, bakalimu langsung muncul ya? Aku sarankan sebelum ketahuan, serahkan hartanya padaku. Serahkan padamu? Kamu sama istri berpendidikan tinggi itu? Kalau kamu mau serahkan hartanya, urusanmu sama Pak Pengacara Sang. Aku anggap nggak tahu. Rupanya surat peringatan pengacara beberapa hari lalu nggak bikin kamu kapok. Jangan-jangan, kamu punya cara lain buat ancam aku? Pak pengacara, dia kan mau harta bapaknya? Kasih aja.
Nggak nyangka grup Xiao jadi milikku secepat ini. Ini gimana sih? Ini semua tagihan utang? Harta warisan bapakmu buat kamu. Puas? Kamu mainin aku? Mana grup Xiao? Xiao Kai. Grup Xiao adalah harta pranikah Ibu Lisia. Hanya milik dia sendiri. Tanpa izinnya. Siapapun nggak berhak ambil. Harta pribadi? Bukannya kamu cuma ibu rumah tangga? Kok bisa? Ya, aku ibu rumah tangga. Bertahun-tahun aku tinggalkan pekerjaan. Fokus merawatmu dan ayahmu. Hasilnya apa? Diamnya ayahmu. Merendahkannya darimu, dan penghinaan dari menantumu. Kamu benar. Tidak, bukan begitu. Fei, kulit kuaci ini taruh dulu di meja. Ibu lagi menyapu. Ibu, Fei cuma buang kulit kuaci ke lantai, kan tinggal disapu saja? Hal kecil begini sampai harus omelin Fei? Aku sudah cukup sibuk setiap hari. Jangan bikin konflik keluarga lagi, ya? Sapu sana. Cuma karena hal kecil begini, kamu mau tinggalkan keluarga ini? Kamu injak-injak harga diri orang seenaknya. Anggap eutanasia bunuh orang sebagai hal sepele. Kalau kamu memang berpikir begitu, ya benar. Aku memang ingin meninggalkan kalian. Apa? Eutanasia bunuh orang? Aku tidak. Tidak. Baik. Daripada ayah hidup menderita, mending mati saja. Ini memang cara terbaik. Ini bukan aku. Aku tidak mau begini. Semuanya Lin Fei. Semuanya wanita Lin Fei ini yang menghasutku. Aku salah. Kumohon maafkan aku. Maafkan aku kali ini, ya? Kalau tahu begini, ngapain dari awal? Bawa pergi. Jangan, Ibu. Aku mohon, maafkan aku. Zhao Kai. Ibu dengar penjelasanku dulu, Ibu. Mohon maaf semua, lelang amal kita lanjutkan. Lepaskan. Zhao Kai, tadi kamu bilang apa di dalam? Aku salah? Kamu orang yang bodohnya minta ampun. Kok bisa kamu bilang begitu padaku? Kalau bukan karena kamu dan ibumu yang berpendidikan tinggi itu selalu meremehkan orang. Kalau bukan karena kalian berdua sok tahu ngatur-ngatur. Ibuku bisa putus hubungan denganku, ayahku bisa lumpuh. Kamu salahkan aku sok ngatur, kamu sendiri pakai otak sedikit dong. Gak pakai otak sama sekali, sekarang bilang aku salah. Kamu juga komplotan. Lelang amal kali ini selesai. Terima kasih semua. Ketua Direksi. Maaf, kamu juga jadi ikut terseret. Bisa digosipin bareng orang penting seperti ketua direksi. Itu kehormatan buatku. Setelah sekian tahun, apa aku salah? Salah dalam hal apa? Meninggalkan karir, menikah, punya anak, dan merawat keluarga. Aku percaya setiap langkah yang ibu ambil adalah pilihan terbaik di saat itu. Lalu kamu? Kenapa selama ini belum menikah? Mungkin jodohnya belum tiba. Semoga mereka bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Xiao Kai kan anak ibu, dia nanti tetap harus mewarisi grup perusahaan. Tidak akan. Aku tidak akan menyerahkan grup perusahaan ke tangannya. Maksud ibu? Setelah aku meninggal, aku akan menyumbangkan seluruh warisanku ke negara secara cuma-cuma. Lalu, anak ibu sendiri? Mereka hanya akan benar-benar belajar menghargai. Saat mereka sudah tidak punya apa-apa. Kalian ngapain? 3 hari sudah habis,
kami datang untuk menyita rumah. Aku tidak setuju. Zhao Kai, Kalau nggak mau mati, minggir. Minggir. ini semua salah ibumu itu. Aku cuma kasih saran baik. Dia tahu segalanya, tapi dia diam-diam saja. Sekarang dia bisa menikmati hidup dengan enak. Sementara kita, hidup terlunta-lunta di jalanan. Memang mau gimana lagi? Dia sudah bulat tekad buang kita. Lagi pula sudah tanda tangan surat putus hubungan. Semua miliknya. Sudah nggak ada hubungannya lagi sama kita. Bodohnya dia. Meski hartanya triliunan, terus kenapa? Jakui hukum nggak? Fei. Maksud kamu? Sekalian saja, habiskan sampai tuntas. Lau Zhao, kata dokter kondisimu akhir-akhir ini bagus. Asal kamu rajin berobat, masih ada harapan sembuh. Dulu, kamu malah percaya sama kepintaran menantumu itu. Percaya sama anak sendiri, selalu anggap aku bodoh. Lihat, akhirnya. Yang selamatin kamu cuma aku, kan? Tapi sudahlah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Lagi pula, kita sudah suami istri belasan tahun, meski nggak ada cinta. Tapi rasa kasih sayang masih ada. Tenang, aku nggak akan ninggalin kamu sendirian. Lau Zhao, kamu kenapa? Oh, kamu haus ya? Mau minum? Oke, aku beliin air. Sampai segitunya, beliin air aja. Kamu udah terharu gini. Tunggu ya. Yang ini? Atau yang ini? Bos, air ini berapa? 6.000. Sudah rasa. Baik. Direktur Utama. Bagaimana? Sudah ada kabar tentang Lau Zhao? Kami sudah memeriksa semua kamera pengawas di sekitar sini. Silakan lihat ini. Sudah ketahui siapa pelakunya? Belum. Siluetnya kelihatan familiar. Beberapa ketua meletakkan ini di meja depan grup. Kemungkinan ini dikirim oleh penculik. Tertulis di sini, besok pagi pukul 10 di taman. Licia bawa uang tebusan 1 miliar, jangan lapor polisi. Aku sudah tahu siapa yang melakukan ini. Apakah itu putra dan menantu Anda kan? Betul, sepertinya mereka sudah terdesak. Lalu apakah kita akan lapor polisi? Lapor? Tentu lapor. Bukan cuma lapor, aku juga akan menyerahkan uang tebusannya. Dengan tanganku sendiri ke tangan mereka. Untung saja mereka tidak ganti kunci pintu, kalau tidak, benar-benar tidak tahu mereka akan menyegahnya kemana. Ini Tuhan yang memberkati kita. Fei, bagaimana kalau kita ambil uang ini dan pergi saja? 1 miliar kan sudah cukup untuk kita makan dan pakai seumur hidup. Bilang kamu bodoh, kamu memang bodoh. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu juga harus memikirkan anak kita. Apakah kamu ingin dia kehilangan kemewahan yang seharusnya dia dapatkan? Kamu benar. Dia datang. Dia benar-benar membawa uangnya datang.
Ayo bertindak. Lao Zhao, kamu tidak apa-apa kan? Apa Zhao Kai yang menjanjikan kalian? Kalau berhasil menyandang kami, dia akan memberimu 1 miliar sebagai upah? Bagaimana kamu tahu? Aku bukan cuma tahu itu, aku juga tahu dia mau membunuh kami. Termasuk kalian juga, lalu dia akan menyamar jadi seolah-olah. Kalian yang membunuh aku dan Lao Zhao. Nenek tua, jangan bicara omong kosong. Zhao Kai si pengecut itu, berani dia membunuh kita. Benar itu, mungkin dia belum sempat bertindak. Sudah kita pukul sampai lumpuh. Tidak percaya? Jangan menghasut orang. Kamu kan cuma mau aku melepaskanmu kan? Aku adalah direktur utama grup Shihao, dia adalah putra kami. Kalau aku dan Lao Zhao mati, siapa yang menjadi ahli waris urutan pertama? Itu, Bos, apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. dia sebenarnya bisa menculikku sendiri. Kenapa harus mengirim kalian? Kambing hitam. Betul, lebih baik kalian bebaskan aku daripada dimanfaatkan. Ikut aku ke kantor penegak hukum, laporkan dia. Dia naik. Bayaran kalian, transfer sekarang. Chao Kai, tak kusangka kau akan mengambil jalan sesat ini. Kau yang memaksaku. Kau yang membuatku kehilangan segalanya. Kau yang membuatku jadi gelandangan. Chao Kai, tanya hatimu sendiri, dari investasimu. Sampai menggadaikan rumah, sampai euthanasia. Mana yang kupaksakan padamu? Semua itu pilihanmu sendiri. Aku bahkan pernah menasehatimu. Tapi kau terus memanggilku bodoh. Cukup. Diam. Nenek, ramalanmu juga nggak akurat. Dia bilang apa? Dia bilang kau mau bunuh kita. Mana mungkin? Dengan keberanianmu itu? Lihat aja, pegang pisau aja takut, ya kan? Dari kecil aku nggak pernah pegang pisau. Mana mungkin bunuh orang? Kau benar-benar mau bunuh kita? Lin Fei sebentar lagi bawa bensin ke sini. Kalian tunggu aja mati di sini. Zhao Kai, tenang. Tunang Zhao Kai, kok bisa kau? Lin Fei mana? Lin Fei gagal membakar. Sudah ditangkap. Chao Kai, bertobatlah. Semua karena kau. Zhao Kai. Lao Zhao. Jangan macam-macam. Lao Zhao. Markas, ada yang terluka di sini, minta bantuan. Maaf.
Lao Hao, kau kan lumpuh. Dari mana kekuatanmu sebesar itu? Berdiri di depanku. Aku lupa. Kau juga nggak bisa bicara. Ah sia. Lao Zhao, kau bisa bicara. Aku panggil dokter. Sepanjang hidupku, aku terlalu banyak berutang padamu. Aku yang gagal mendidik anak. Sudah lewat. Bagaimana dia dan Lin Fei? Lin Fei mengalami gangguan jiwa. Dia sekarang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Dia dihukum penjara 10 tahun. Licia, ada surat untukmu di sini. Siapa yang mau mengirim surat ke aku di zaman sekarang? Mungkin dari teman lama. Baca aja. Hang. Bu. Maafin aku. Ucapan maaf ini udah lama aku pendam di hati. Dulu kami terlalu percaya sama yang namanya intelek dan kepintaran. Malah nggak sadar, yang paling penting antar manusia. Itu saling menghargai dan mengerti. Aku tahu, sekarang nyesal udah telat banget. Aku nggak berharap kalian bisa memaafkan aku sama Lin Fei. Lin Fei udah gila. Aku cuma berharap kamu sama ayah bisa hidup dengan baik. Si kecil, tolong rawat dia ya. Aku minta maaf udah jadi anak durhaka, nggak bisa bikin ibu menikmati masa tua. Anak durhaka. Zhao Kai. Hormat saya. Lao Hao. Gimana pendapatmu? Mungkin dia beneran nyesal. Atau mungkin ini cuma alasan dia aja. Semuanya udah berlalu. Kita harus lihat ke depan. Kamu mau cerai sama aku? Asia, jangan emosi. Ini surat yang kubuat lewat pak pengacara Zhang setelah aku sadar. Kenapa kamu mau cerai sama aku? Rumah ini udah ngekang setengah hidupmu. Masa setengah hidupmu yang lain terus dicekeli orang cacat kayak aku? Tapi Hidupmu itu seharusnya berwarna. Lao Hao, kamu kayak balik ke 20 tahun yang lalu. Sosok yang dulu aku sukai. Nah, kali ini bikin kamu tertarik nggak? Nggak. Kalau gitu aku lega. Pergilah.
akan sering datang jemu kamu. Teman lama. Pak Direktur, Anda sudah bekerja terus-menerus selama beberapa minggu ini. Sudah waktunya untuk istirahat. Saya sudah istirahat selama puluhan tahun. Saya ingin, selama saya masih hidup, membawa grup ini ke level yang lebih tinggi di masa kejayaannya. Untuk memberi manfaat kepada lebih banyak orang. Pak Direktur, Anda sangat mulia. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang warga negara. Oh ya, bagaimana kabar Xiao Bao? Dia baik-baik saja. Menurut perawat, kata pertama yang dia ucapkan adalah nenek. Saya berharap di masa depan dia menjadi seseorang yang jujur, baik hati, dan menghormati orang lain. Pasti akan begitu.